Baru aja nih kita nyaksiin potongan-potongan berita yang menggambarkan bagaimana nih korupsi masih menjadi salah satu permasalahan terbesar di Indonesia. Dari kasus suap, penyalahgunaan anggaran, hingga proyek-proyek fiktif, semua itu menunjukkan betapa rusaknya sistem ketika integritas tak lagi menjadi prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili kelompok kami, kelompok 4, yang beranggotakan saya sendiri Salwa Septianingrum dan rekan saya Aisyah Dwi Rahmawati, Nabil Haniftah, dan Syafa Naila Nurofah. Melalui tayangan ini kami akan membahas lebih dalam mengenai praktik korupsi di Indonesia, dampaknya terhadap masyarakat, dan pentingnya kesadaran dan peran generasi dalam memerangi korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Ini terjadi saat seseorang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Korupsi bisa berupa suap, penggelapan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan jabatan. Perilaku ini merugikan keuangan negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Selain itu, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya tidak ada yang kebal hukum. Siapapun yang terbukti korupsi harus diproses secara adil. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Di Indonesia, korupsi masih sering terjadi, bahkan di level tinggi pemerintahan. Salah satu kasus besar adalah korupsi proyek BTS 4G Kominfo yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi, Johnny G. Plate. Negara dirugikan hingga 8 triliun rupiah karena penggelembungan anggaran. Selain itu, kasus tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada tahun 2024 menjadi perhatian nasional. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai sekitar 271 triliun rupiah, menjadikannya salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas masih menjadi tantangan besar dalam pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Lembaga utama dalam upaya ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut KPK yang bertugas menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Selain KPK, Kejaksaan dan Kepolisian juga punya peran penting dalam proses penegakan hukum. Pemerintah juga mendorong penggunaan sistem digital seperti e-budgeting dan e-procurement agar proses keuangan lebih transparan. Reformasi birokrasi, laporan gratifikasi, dan penguatan sistem pengawasan juga menjadi bagian penting dari strategi anti korupsi. Bahkan, pendidikan anti korupsi kini diajarkan sejak tingkat sekolah dasar untuk menanamkan nilai kejujuran sejak dini. Kerjasama pengelolaan dilakukan tanpa melakukan kajian yang... Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah. Masyarakat juga harus memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana seperti tidak memberi atau menerima suap, melapor jika mengetahui praktik korupsi, dan menolak gratifikasi sekecil apapun itu. Platform pelaporan seperti Lapor, website KPK, dan layanan pengaduan daring akan memudahkan kita untuk bersuara. Masyarakat yang aktif dan kritis adalah kunci dari pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun masa depan tanpa korupsi, demi Indonesia yang jujur, adil, dan bermartabat. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya memahami dampak dari korupsi itu sendiri, tetapi juga turut aktif dalam pencegahannya. Semoga kita bisa menjadi bagian dari perubahan.